Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wira Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan kepada seluruh para penonton yang berbahagia. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 R14 Akuntansi angkatan 2022 akan memaparkan hasil materi diskusi kami berupa bentuk video mengenai analisis rasio keuangan dan time series perusahaan PT HM Sempurna Tbk dan Petrochina CO Ltd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh kasih karunia dan rahmat-Nya kita masih bisa berada sampai pada saat ini, dan kami juga bisa berkesempatan untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Yediza Persadanta Sitepu, kemudian ada M. Fajri, dan yang terakhir ada Rizky Ahmad Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT HM Sempurna. Jadi di sini saya saya menampilkan laporan keuangan dari PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk. Di sini bisa dilihat bagaimana aset hingga jumlah dari liabilitas dan ekuitas dari PT HM Sempurna Tbk. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, kami sudah menyiapkan rekap data dari laporan keuangan tersebut untuk memudahkan kami dalam melakukan perhitungan rasio bagi perusahaan HM Sempurna Tbk. Jadi yang pertama di sini kami sudah menyelesaikan rekap data, kemudian kami langsung menghitung. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Jadi di sini dalam rekap data kami juga sudah memindahkan dari yang pertama itu adalah kas pada tahun 2022 sebesar Rp3.282.118. Kemudian aset lancar yaitu Rp41.362.998. Aset tidak lancar Rp13.423.994. Total asetnya Rp54.786.992. Penjualan sebesar Rp11.211.321. Persediaan Rp18.375.217.000. Liabilitas jangka pendek Rp24.594. Kemudian liabilitas jangka panjang Rp2.071.230. Total liabilitas Rp26.616.824. Ekuitas Rp28.170.168. Laba setelah pajak Rp6.323.744. Laba sebelum pajak Rp8.273.059. Laba bruto Rp17.158.198. Jumlah saham beredar Rp116.318.077. Dan yang terakhir adalah modal sebesar Rp150.500.000. Rekap data laporan keuangan PT HM Sempurna Tbk tersebut lakukan perhitungan rasio yang berupa rasio likuiditas, probabilitas, ada rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada rasio
nilai pasar. Jadi yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas kami pertama kali menghitung yaitu current ratio. Jadi di sini untuk menghitung current ratio, aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek dikali 100%. Nah, jadi nominalnya itu 41.362.998 rupiah dibagi dengan 24.545.595 rupiah dikali 100%. Sehingga di sini current rasionya bernilai 1,68%. Kemudian perhitungan quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan dan dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100%. Sehingga nominalnya 41.362.998 rupiah dikurang 18.375.217 rupiah dibagi 24.545.595 rupiah dikali 100%, mendapatkan 0,93%. Lalu cash ratio itu kas dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100%. Nah, nominalnya 3.283.118 rupiah dibagi 24.545.595 rupiah dikali 100% sehingga memperoleh hasil 0,11%. Nah, itu tadi adalah penghitungan dari rasio likuiditas untuk analisis laporan keuangan PT HM Sempurna Tbk. Masuk ke perhitungan untuk probabilitas dari PT HM Sempurna Tbk. Jadi yang pertama itu adalah perhitungan untuk gross profit margin, sama dengan laba bruto dibagi penjualan dikali 100%. Nominalnya adalah 17.158.198 rupiah dibagi 111.211.321 rupiah dikali 100%. Hasilnya adalah 0,15%. Kemudian operating profit margin yaitu pembagian antara laba sebelum pajak dan penjualan. Nominalnya adalah 8.273.059 rupiah dibagi 111.211.321 rupiah dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 0,07%. Kemudian perhitungan net profit margin yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan dengan nominalnya adalah 6.323.744 rupiah dibagi 111.211.321 rupiah dikali 100%, dan hasilnya adalah 0,05%. Kemudian perhitungan untuk ROA, return on asset, adalah laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%, dengan nominalnya 8.273.059 rupiah dibagi dengan 54.786.992 rupiah dikali 100%, dan hasil dari perhitungan ROA-nya adalah 0,15%. Kemudian perhitungan ROE atau return on equity yaitu laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%, dengan nominalnya itu 6.323.744 rupiah dibagi dengan 28.170.168 rupiah dan memperoleh hasil 0,22%. Dan kemudian adalah perhitungan untuk rasio solvabilitas. Jadi untuk perhitungan rasio solvabilitas itu yang pertama adalah debt to asset ratio atau DAR, yaitu total liabilitas dibagi total aset dikali 100% dengan
nominalnya 26.616.824 rupiah, dibagi dengan 54.786.992 rupiah dikali 100%, sehingga hasil dari DAR-nya DAR-nya adalah 0,48%. Kemudian untuk DER yaitu DER debt to equity ratio, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%, dengan nominal 26.616.824 rupiah dibagi 28.170.168 rupiah dikali 100%, sehingga memperolehlah hasil 0,94%. Lalu yang terakhir yaitu long term debt to equity ratio, yaitu total liabilitas dibagi modal dan dikali 100%, dan menghasilkan 0,16%. Kemudian masuk pada rasio aktivitas. Pada rasio aktivitas PT HM Sempurna Tbk, pertama perhitungan untuk inventory turnover, yaitu penjualan dibagi dengan persediaan, dengan nominal 111.211.321 rupiah dibagi dengan 18.375.217 rupiah, sehingga hasilnya adalah 6,05%. Kemudian perhitungan untuk total aset turnover, yaitu penjualan dibagi total aset, dengan nominal 111.211.321 rupiah dibagi dengan 54.786.992 rupiah, sehingga hasilnya adalah 3,19%. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan rasio nilai pasar untuk PT HM Sempurna Tbk, yaitu earning per share (EPS), dengan perhitungan antara laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar, dengan nominalnya 6.323.744 rupiah dibagi jumlah saham yang beredar itu 116.318.077 lembar saham yang beredar, dan pembagian tadi menghasilkan nominal sebanyak 0,054%. Jadi itu tadi adalah bagaimana kami mengambil rekap dari laporan keuangan PT HM Sempurna Tbk, kemudian menghitung rasio untuk PT HM Sempurna Tbk melalui rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai pasar, dan rasio profitabilitas. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya, M. Fajri. Kepada Fajri saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu analisis time series. Data penjualan pada tahun terakhir PT HM Sempurna Tbk dengan perhitungan tren metode kuadrat terkecil. Pada tabel berikut ini ada 7 kolom. Kolom pertama yaitu tahun berjalannya. Kolom kedua adalah kode tahun dengan kodenya X. Yang kolom ketiga penjualan dengan kodenya yaitu Y. Kolom ketiga adalah X kali Y. Ini didapat dari tahun berjalan dikali dengan penjualan. Dan kolom keempat adalah X kuadrat. Kolom keenam tren Y sama dengan A ditambah BX. Dan yang kolom terakhir adalah persentase tren. Baiklah, untuk 2018 dengan kode tahunnya min 2 memiliki penjualan senilai 106.741.891 rupiah dengan XY-nya senilai minus 213.483.782 rupiah dengan X kuadrat adalah 4. Tren Y-nya adalah
102.710.001 dengan persentase trend 103,92%. Untuk 2019 dengan kode tahunnya -1 dan jumlah penjualannya Rp106.055.176 dengan XY-nya -106.055.176 dengan X kuadrat adalah 1, tren Y-nya adalah Rp102.885.830.000 dengan persentase tren 103,8%. Untuk tahun 2020, kode tahunnya adalah 0 atau 0 dengan nilai penjualan Rp92.425.210 dengan X-nya 0, X kuadrat 0, tren Y-nya adalah Rp103.061.659 dengan persentase tren 89,67%. Untuk tahun 2021 dengan kode tahun adalah 1, penjualannya senilai Rp98.874.784. Untuk XY-nya 98.988.874.784 dengan X kuadrat adalah 1, tren Y-nya adalah Rp103.237.488 dengan persentase tren 95,77%. Dan tahun terakhir adalah tahun 2022 dengan kode tahun 2 memiliki penjualan senilai Rp111.211.231 dengan XY-nya adalah Rp222.422.462 dengan X kuadrat senilai 4, tren Y-nya adalah Rp103.413.317. Persentase trennya adalah 107,54%. Jadi total penjualan dari PT Sempuna adalah Rp515.308.292. Untuk XY-nya Rp1.758.288. X kuadrat didapat dari 5 periode yaitu 10. Tren Y-nya adalah Rp515.308.295. A ini didapat dari sigma Y dibagi N sama dengan Rp515.308.292 dibagi dengan 5. Jumlahnya adalah Rp103.061.659 dengan Y kuadrat Rp103.061.659 ditambah dengan 175.829 X. Untuk B-nya sigma XY dibagi X kuadrat sama dengan Rp1.758.288 dibagi 10. Jadi jumlahnya 175.000. Jadi jumlahnya adalah Rp175.829. Dan selanjutnya ini adalah gambar dari grafik tren dalam perspektif analisis time series. Di dalam grafik ini bisa kita dapatkan kesimpulan yaitu pada 2019 perusahaan PT Sempuna mendapatkan profit atau untung senilai 103,92%. Dan tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sedikit yaitu 103,08%. Untuk tahun selanjutnya 2020 mengalami penurunan lagi yaitu 89,67%. Di tahun selanjutnya
Pada tahun 2021, perusahaan PT Sempurna mendapatkan profit untung untuk tahun sebelumnya pada tahun 2020, yaitu untuk tahun 2021 mendapatkan profit senilai 95,77%. Dan selanjutnya tahun terakhir ini 2022 mendapatkan profit senilai 107,54%. Dan slide berikutnya merupakan analisis rasio PetroCina. Berikut ini adalah laporan keuangan PetroCina. Bisa dilihat pada gambar ini untuk dari pendapatan sampai total item. Selanjutnya, rekap data laporan keuangan PetroCina. Untuk yang pertama adalah kas. Pada tahun 2022 memiliki kas Rp216.326. Dan yang kedua adalah aset lancar senilai Rp694.734. Yang ketiga aset tak lancar Rp2.083.987. Yang keempat total aset Rp2.778.721. Yang kelima penjualan Rp235.558. Yang keenam persediaan senilai Rp189.849. Yang ketujuh liabilitas jangka pendek senilai Rp706.499. Yang kedelapan liabilitas jangka panjang senilai Rp251.785. Yang kesembilan total liabilitas adalah Rp1.285.233. Yang kesepuluh ekuitas senilai Rp1.740.440. Dan yang ke-11 laba setelah pajak senilai Rp55.018. Yang ke-12 laba sebelum pajak senilai Rp41.918. Laba bruto senilai Rp2.309.104. Baiklah, saya akan lanjutkan menghitung rasio likuiditas dari perusahaan PetroCina Limited, yaitu pertama rasio likuiditas current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek kali 100%, yaitu hasilnya sebenarnya adalah 0,98334%. Yang kedua yaitu quick ratio dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100%, yaitu hasilnya dengan 0,7146%. Yang ketiga cash ratio dengan rumus kas dibagi liabilitas jangka pendek dikali 100% dengan hasil 0,362%. Dan yang selanjutnya gross profit margin, yaitu laba bruto dibagi penjualan kali 100% sama dengan 9,80%. Dan selanjutnya operation profit margin, yaitu rumusnya laba sebelum pajak dibagi penjualan dikali 100%, yaitu hasilnya 0,17%. Dan selanjutnya net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%, yaitu hasilnya 0,23%. Dan selanjutnya return on asset atau ROA, yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%, yaitu hasilnya 0,46%. Yaitu return of equity atau ROE dengan rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas kali 100% dengan hasil 0,28%. Selanjutnya debito asset ratio atau DAR, yaitu rumus total liabilitas dibagi total aset dikali 100%, yaitu hasilnya 0,46%. Selanjutnya debt to equity ratio atau DER, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 0,73%. Selanjutnya long term debt to equity ratio, yaitu rumus total liabilitas dibagi modal dikali 100%, yaitu 8,51%. Selanjutnya rasio aktivitas dengan rumus inventory turnover, yaitu penjualan dibagi persediaan sama dengan 1,24%.
Dan selanjutnya total aset turnover, yaitu rumus penjualan dibagi total aset sama dengan 0,084%. Dan terakhir rumus rasio nilai pasar, yaitu earning per cent atau EPS sama dengan laba setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar sama dengan 0,300%. Baiklah, saya akan mengajukan materi yaitu analisis time series dari PetroChina Limited, yaitu tahun perjalanannya 2018 sampai 2022, yang kode tahunnya 2018 min 2 2019 min 1 dengan penjualan 2018 yaitu 260.713 dan 2019 426.191 dan 2020 kode tahunnya 0 dan 2021 kodenya 1 dan 2022 kodenya 2 dengan penjualan 389.193 dan 224.328 dan yang terakhir 235.558 dan totalnya yaitu 1.535.943. Dan itu kita akan mengalihkannya kode tahun dikali dengan penjualan, yaitu hasilnya dengan min 521.426 dan tahun 2019 yaitu min 426.191 dan 2020 yaitu 0 dan selanjutnya 2021 yaitu 224.328 dan tahun 2022 yaitu 471.116 dan totalnya sebesar min 252.173. Dan selanjutnya kode tahun itu akan dipakati 2 dengan hasilnya yaitu 2018 4, 2019 1 dan 2020 0, 2021 1 dan terakhir 2022 4 dengan totalnya yaitu 10. Dan selanjutnya akan dimasukkan dengan rumus tren yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu 2018 sebesar 357.623 dan selanjutnya 2019 yaitu 332.406 dan yaitu 2020 307.189, 2021 yaitu 281.972, 2022 yaitu 256.755 dan totalnya yaitu 1.535.943. Dan selanjutnya yaitu dengan rumus persen tren dengan yaitu Y dikali 100, yaitu hasilnya 72,9 tahun 2018, tahun 2019 yaitu 128,21, tahun 2020 yaitu 126,68, tahun 2021 yaitu 79,55, tahun 2022 yaitu 91,74. Yaitu kita akan memasuki rumus yaitu dan kita akan memasuki rumus dengan rata-rata, yaitu rata-rata perusahaan PetroChina dengan rumus 1,5 juta 35.943 dibagi dengan 5 tahun yaitu 5 sama dengan totalnya 307.189. Selanjutnya akan kita masuki rumus yang ke B, yaitu rata-ratanya dibagi dengan X pangkat 2 dengan totalnya XY nya yaitu minus 252.173 dibagi dengan X pangkat 2 totalnya yaitu 10 sama dengan min 25,217. Dan selanjutnya yaitu grafik dengan metode tren tahun 2018 yaitu nilainya 70% dan tahun 2019 menaik menjadi 130% dan tahun 2020 menurun sebesar 120% dan 2021 menurun dengan 80% dan 2022 menaik lagi dengan nilai 90%. Baiklah, itu dari materi saya kembalikan ke moderator.